Halo Zra, gimana? Langsung kita mulai aja kali ya. Loh, kok kita udah mulai sih? Tadi kan aku udah bilang mulai. Kamu mikirin siapa sih sampai nggak fokus kayak gitu? Nggak tahu nih, aku lagi suka mikirin tentang temen aku. Pantesan wajah kamu kayak wajah-wajah habis di ghosting gitu. Ya, orang kamu aja nggak bisa lihat muka aku. Kok bisa tahu aku kayak habis di ghosting? Lagian, mana bisa sih orang kayak aku di ghosting? Nggak deng, tapi beneran deh, aku lagi galauin tentang hal lain. Kalau misalnya bukan karena gara temen, pasti ngegalauin karena dapet dosennya killer ya. Itu mah cincai dari semester lalu juga udah dapet. Apalagi sama Pak. Oh, bahaya ya. Harus disensor, itu bahaya. Berarti kamu tuh tipikal orang yang bisa nerima keadaannya. Terima, kayak contoh bisa nerima siapa dosennya. Yep, bener banget. Aku anaknya selain gampang nerima, aku juga bisa nerima kamu. Waduh. Dasar usaha yang bisa terima keadaan bisa global juga ya. Tapi serius deh, kemarin ada temen aku ya yang cerita gitu. Masa temennya ada yang udah menang lomba sana sini, terus ada juga yang sekali magang langsung dapet. Temenku tuh langsung jadi merasa ketinggalan. Kalau kamu pernah ngerasain gitu nggak? Nah sih, tuh merasa kayak mereka tuh kelihatan sukses duluan gitu daripada kita. Tapi itu cuman anggapan kita aja sih sebenarnya. Bisa jadi sih. Kadang ada pressure dari kesuksesan orang lain yang secara nggak intentionally gitu nggak sih? Iya, betul banget. Kadang ada ngerasa kayak gitu. Tapi gini Zra. Kamu main zera-zera aja. Emang mereka udah kenal kita siapa? Oh iya belum ya? Sorry. Aku emang suka bawa suasana gini kalau misalnya ngobrol sama kamu. Dunia serasa milik berdua. Dia nyaman. Ayo kita kenalan aja yuk langsung. Oke, ayo. Halo guys, kenalin ini partner aku namanya Azra. Halo everybody, kalau laki yang lagi nemenin aku saat ini namanya Bagia, bacanya Bagia. And welcome to Asam Manis Podcast. Podcast yang akan memberikan rasa nano-nano dalam hidupmu. Nah, udah ya perkenalannya, sekarang back to topic. Dari tadi kan kita ngebahas tentang pencapaian, prestasi, atau kesuksesan orang lain tuh. Tapi sebelum lebih lanjut, kamu sendiri tahu nggak sih arti dari sukses itu apa? Interesting. Kalau menurut aku sendiri ya, sukses itu very universal. Bagi A, suatu hal udah menjadi kesuksesan, B belum gitu, dan juga sebaliknya. Jadi sukses itu kayak kebahagiaan kita dalam mencapai sesuatu. Kalau menurut kamu? Aku setuju sih sama kamu Zra. Nah, kemarin juga karena aku saking keponya nih, aku cari tahu tuh arti kata sukses menurut KBBI. Nah, di KBBI itu artinya sukses adalah berhasil. Kalau misalnya kita perdalam lagi nih, berhasil bisa dari berbagai hal. Mulai dari hal kecil sampai hal besar sekalipun. Nah, tadi kan kamu juga nyebutin kalau misalnya merasa terpressure secara gak langsung. Kalau menurut aku, itu sebenarnya datang dari kita sendiri karena suka ngebanding-bandingin pencapaian kita sama pencapaian orang lain yang membuat diri kita ngerasa minder. Atau biasa disebut bahasa sekarang itu insecure. Wah, iya aku sering banget nih dengar kata-kata insecure dan di lingkungan aku juga sering bilang insecure. Tapi bukan berarti kita nggak senang ya atas pencapaian orang lain, karena bisa jadi pressure ini tuh muncul karena kita tahu pencapaian dari orang-orang terdekat kita yang pasti kita sayang. Pressure ini tuh ngebuat kita merasa kurang gitu ya. Tapi nggak sedikit juga yang merubah pressure ini menjadi motivasi dan merubahnya jadi mindset kayak mereka aja bisa, masa gue enggak sih? Keren. Kamu makanya selalu berpikir positif ya. Dari energi negatif aja bisa kamu salurin ke hal-hal yang lebih positif. Harus dong, kita harus positif. Yang penting kita nggak positif COVID. Tapi aku pernah ya baca di mana gitu. Pressure yang kayak gitu tuh disebut dengan peer pressure loh. Biar ala-ala aku mau dalam bahasa Inggris nih. Peer pressure is the direct or indirect influence on people of peers, member of social groups with similar interests, experience, or social status. Iya. Apa tuh artinya? Artinya apa tuh, Zra? Aku jelasin secara intinya aja ya. Sebenarnya tekanan itu ada karena kita melakukan hal yang sama orang lain, tapi outcome-nya kok berbeda. Oh, iya. Aku paham maksud kamu. Kayak gini gak sih?
kita, kalau misalnya dianalogikan ya, kita sama-sama punya bisnis dengan produk yang sama, tapi hasilnya berbeda atau profitnya berbeda. Betul. Kalau kata Jarjit. Nih ya, kalau dalam kasus aku tuh dulu aku punya temen yang benar-benar kayak kembaran aku gitu dalam sisi akademik. Nilai kita sama, tempat les kita sama, sampai nilai ujian aja tuh mirip-mirip lah ya. Tapi pas pengumuman SNM dan SBM kok dia langsung gampang banget nih keterima. Tapi kalau aku sendiri ketolak berbelas kali sampai akhirnya aku dapat UB. Nah pas kuliah dia juga kayak aktif, terus social, dia juga berjalan terus gitu. Tapi di sisi lain I'm stronger than before sih. Allah, itu kamunya aja nggak serius belajar kali, makanya diterima kamu enggak. Lah dia malah ngatain, udah kamu gimana nih, pernah nggak? Oke, kalau ditanya pernah sih. Tapi aku bukan kayak yang sama dalam prosesnya, tapi hasilnya berbeda. Lebih kayak merasa aku udah lebih kerja keras daripada dia, tapi pencapaian dia lebih duluan daripada aku gitu. Paham gak sih? Paham sih. Aku kan yang paling paham memang. Waduh. Biasa. Tapi rasanya tuh aku sempet ya nggak menanggapi hal-hal kayak gitu dengan tepat. Tapi kalau sekarang aku udah menanggapi dengan ambil yang baik, buang yang buruknya, Bang. Contohnya gimana tuh, ambil baik buang buruknya? Misal nih ya, aku lagi merasa dalam tanda kutip ketinggalan gitu. Ya aku jadi motivasi untuk maju aja. Kalau misalkan tadinya aku leha-leha orang jalan, sekarang aku harus lari biar suatu saat aku bisa ada di posisi mereka. Dan keep in mind kalau misalkan semua orang punya timingnya masing-masing dan kesulitan dari satu sama lain tuh pasti berbeda dan itu tuh udah mutlak. Betul. Tapi by the way, jarang sih aku nemu orang yang pemikirannya kayak kamu, Zat. Ini ya, beberapa orang yang aku kenal atau aku ajak ngobrol tentang hal ini, tentang pencapaian, kesuksesan, mereka jatuhnya jadi nggak excited, nggak semangat gitu, takut gagal, dan akhirnya kebawa ke diri mereka jadi orang yang takut melangkah gitu, takut mencoba hal-hal yang baru. Tapi sebenarnya baik lagi sih, karena tiap orang ada masanya, dan aku yakin awalnya kamu orangnya gak legowo kayak sekarang. Soalnya aku pun pernah di masanya kayak gitu. Nah, aku mau nanya dong, kayak sih yang bikin kamu atau titik balik kamu menjadi orang yang lebih baik lagi tanpa mengambil pusing pencapaian orang lain, bahkan pencapaian orang lain itu jadi motivasi. Kayak interview ya ini, tapi nggak apa-apa deh, aku jawab aja nih. Bener yang kamu bilang, kalau misalkan aku nggak selalu kayak gini dan prosesnya juga nggak dalam semalam gitu, ada proses panjangnya. Kalau ditanya titik baliknya, jujur aku juga nggak tahu ya, karena aku tiba-tiba aja nih merasa capek gitu kalau misalkan terlalu membandingkan diri sama orang lain dan mau fokus ke kehidupan aku aja, karena aku udah punya prinsip hidupku aku yang jalanin, berarti aku yang harus ngurus. Kalau hidup orang ya dia yang jalanin, ngapain aku urus gitu. Kalau kamu sendiri aku lihat nih senang-senang aja, kalau ngobrol selalu senyum, kayak nggak ada beban gitu. Gimana sih caranya? Sebenarnya nggak juga sih, karena yang kamu lihat cuma tampak depan aja, kuat tampak belakang ya sama aja kayak orang lain. Cuman semua beban yang ada sebenarnya cukup dibawa happy, enjoy, dan cukup diketawain aja sih. Kalau aku kayak orang lain tuh nggak perlu tahu proses yang pahit-pahitnya, cukup yang manis-manisnya aja. Asik, dilihat-lihat orang kayak kamu tuh kayak orang-orang yang udah berada di atas lah dalam tanda kutip gitu. Kita tuh nggak ngelihat proses mereka yang penuh keringat dan darah kata orang-orang ya. Kita melihatnya tuh mereka pas nyantai, hahaha, udah menikmati hasilnya aja. Jujur, kadang emang ada saat sih dimana kita mau kayak ya udah deh nggak apa-apa deh gue ketinggalan gitu. Buat kamu sendiri cara ngadepinnya gimana? Kalau dari aku gak usah dihadapin. Anaknya suka lari ya, lari dari kenyataan. Tapi serius deh, kita serius nih, sekali aja. Kalau aku lebih ke kayak take time gitu, mikirin aku maunya apa, maunya dibawa kemana. Kalau kata orang-orang, me time lah gitu. Tapi gini loh, maksud aku bener yang aku sampaikan tadi serius, maksudnya nggak usah dihadapin, dalam artian cukup tahu aja, nggak usah diambil pusing, fokus ke diri sendiri. Toh yang ngerasain asam manisnya juga diri kita masing-masing gitu, Zra.
Asem Manis Podcast. Enggak deng. Oke, aku setuju sih soal fokus ke diri sendiri. Benar banget ketika kita fokus ke diri kita semakin berkembang dan nggak gampang tergubris dan terpental-pental gitu ya. Istilahnya melihat pencapaian orang lain. Apalagi nih kita udah semakin tua gitu ya, udah mau berkepala dua. Semakin banyak yang kita pikirin. Aku sendiri kalau misalkan lagi insecure gitu suka ngelakuin hal yang ngebuat aku enjoy dan calm. Kayak contohnya bersih-bersih, nonton film, dandan sih. Kan aku cewek ya. Kalau kamu gimana? Kalau misalnya kayak gitu nggak jauh beda sih kayaknya sama kamu. Kayak nonton film, bersih, dandan. Itu mah kamu ikut-ikut aku doang. Kasih tips yang bener dong buat pendengar kita yang laki. Tips dandan yang laki? Bukan dong. Aku kayak cowok-cowok tuh kalau terpressure ngapain? Apakah mereka main game dulu atau kayak ngobrol-ngobrol gitu? Oh iya. Kalau aku biasanya sih diam dulu, tenangin diri dulu, terus ya udah memotivasi diri atau kayak ingat aja moto hidup yang aku pegang. Widih. Ini judulnya jadi bagian Golden Ways ya. Tapi ujung-ujungnya main game juga. Ya itu mah udah biasa lah ya. Tapi aku mau tahu dong moto hidup kamu dalam satu sentence tuh apa? Kayak soalnya kalau aku ditanya nih sama orang moto hidup aku nggak bisa jawab karena jujur berubah-berubah mulu. Untuk saat ini sih kayak semakin kita jatuh dan semakin kita gagal, di kedepannya kita bakal semakin kuat. Kalau kamu? Kalau ditanya moto hidupnya apa? Tetaplah hidup walau tak berguna. Oke, gimana itu tuh? Itu bisa dipegangan kamu sama teman-teman pendengar podcast. Oke, jangan gitu dong, Bab. Kita tuh kalau hidup harus punya purpose gitu. Kayak harus tahu nih sisa-sisa usia di dunia mau dibawa kemana. Oh iya. Oke, pembahasannya makin deep ya, tapi nggak apa deh, back to topic. Kalau misalnya tanya moto hidup yang jadi pegangan aku itu gini bunyinya. Orang yang mampu bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi. Kenapa sih harus adaptasi? Karena ya dengan adaptasi kamu jadi bisa kontrol diri sendiri dalam hal bersikap, berperilaku, bahkan hingga mengontrol emosi diri sendiri saat melihat pencapaian orang lain. Yes, I agree. Tapi ya, dibalik semua kepositifan yang sudah kita bahas nih, kadang ada loh saat-saat dimana orang nggak bisa ngendaliin diri dan malah berimbas ke emosi, baik emosi dia sendiri atau emosi yang dia lontarkan ke orang lain ya. Jadi kesannya mudian gitu. Iya, betul. Istilahnya gitu yang sekarang suka dipakai mudian. Kayak misalnya, ada masalah ini jadi kemudian, padahal nggak ada apa-apa tiba-tiba kemudian, jadinya kan ngehambat ke yang lain nih. Nah dari kamu sendiri gimana sih ngatasin kayak kalau misalnya kamu kemudian, kamu biasanya ngapain kan? Bagian nih kayaknya berpengalaman mengatasi cewek saat ada tamu bulanan ya konsepnya. Oke. Kalau aku biasanya kemudiannya tuh ada alasannya, tapi alasannya tuh kayak nggak jelas. Jadi kayak sebenarnya aku nggak harus marah, tapi aku marah gitu. Jadi aku lebih ke merasakan aja dan diolah gitu emosinya. Kalau lagi kesel, bete, bad mood, nggak mau ngomong sama orang ya itu semua dirasain aja. Supaya nantinya tuh bakal let it flow dan nggak numpuk. Dan suatu saat membludak gitu kan, itu menjadi hal yang jauh lebih enggak banget lah. Jadi kalau kamu misalnya kemudian nih, kamu hold dulu, menenang diri sendiri dulu, terus ya udah cari sesuatu yang bisa memperbaiki mood gitu ya kan? Ya benar banget, karena menurut aku selain kita bisa ngontrol emosi, kita juga harus tahu nih hal-hal apa yang buat kita happy ketika kita lagi merasa down atau kita lagi merasa bosen gitu ya sama apa yang kita lakuin. Misalkan nih, kita kan berdua anak proker banget ya Bak ya. Iya betul. Kayak setiap hari pasti ada rapat, terus harus sosialisasi sama orang, harus ada aja nih yang diurus gitu. Terkadang kita tuh capek, apalagi cuma di depan layar. Makanya kita harus tahu di dalam spare time kita tuh mau ngapain supaya mood kita kembali bagus gitu. Kamu
ini ya udah tahu ya, masalahnya apa, terus kamu tahu juga solusinya apa. Kalau kamu sendiri suka ini gak sih, kalau misalnya lagi gabut suka cari masalah sama doi gak sih? Wah, kalau itu kayaknya close door aja, jangan dibuka rahasianya. Nanti ketahuan nih sama dudinya. Karena biasanya gitu loh, cewek-cewek kalau misalnya lagi gabut suka cari masalah ke doinya. Itu mah biar bumbu-bumbu aja gitu loh. Kan nggak enak nih kalau kita punya hubungan flat-flat aja. Kata sih, itu menurut aku ya. Jadi melenceng di pembahasan. Iya, oke. Back to the topic lagi. Kalau misalkan kamu bisa ngasih 3 tips gimana caranya menjalani hidup yang lebih enjoyable, kamu mau ngasih tips apa nih buat pendengar kita? Oke, ini aku aja yang nyampein atau kamu juga, Zan? Kamu dulu, nanti aku tambahin. Oke, boleh. Kalau misalnya 3 tips dari aku, yang pertama bodo amat, gitu sih dari aku. Pertama, bodo amat sama pencapaian orang lain. Kedua, fokus ke diri sendiri. Yang ketiga, terus belajar, banyak belajar. Gitu sih dari aku. Kalau misalnya lihat pencapaian orang lain terus tanpa lihat diri sendiri, nanti kita jadi nggak semangat dan malah ke bawah arus mereka, bukan kita ke bawah arus diri kita sendiri. Iya, aku ngerti sih. Aku nambahin ya, 3 tips dari aku, boleh nggak nih? Boleh dong. Oke, kalau tips dari aku yang pertama, set boundaries. Kayak boundaries sama siapapun ya, kayak dari orang terdekat kamu sampai temen kamu, bahkan sampai stranger, kamu harus punya boundaries dengan dirimu sendiri gitu. Yang kedua, find new motivation gitu, karena terkadang kita punya satu motivasi besar, tapi terkadang motivasi itu tuh hilang timbul gitu. Jadi menurut aku every once in a while gitu kita harus cari motivasi baru yang ngebuat kita semangat untuk jalanin hidup, dan tiap bangun tidur tuh kayak, oh iya gue harus kayak gini biar gue bisa gini gitu. Sama yang terakhir tuh, kalau misalkan lagi capek, istirahat gitu. Itu bukan konsep sih, itu harusnya semua orang kayak gitu. Cuman kadang ada, ya zaman sekarang kan ada yang kayak toxic productivity, atau kayak bilangnya sih produktif, tapi ternyata cuman sibuk gak ada isinya. Dah, menurut aku kita harus take risk terkadang, dan harus tahu gitu kita bisanya sampai mana. Karena hidup tuh gak kayak robot, setuju gak? Betul. Nggak kayak robot, karena kita manusia loh, bukan robot, kita ada capeknya juga. Dan nih, aku mau nanya satu hal lagi deh sama kamu. Menurut kamu rasa capek tuh nggak apa-apa nggak sih? Itu jawaban yang sangat mudah jawab. Rasa capek itu nggak apa-apa banget, wajar. Capek itu karena kita, kalau misalnya dari aku ya, pandangan aku, rasa capek itu tanda kalau misalnya kita udah bekerja semaksimal mungkin, gitu sih pandanganku. Oke, aku setuju, dan aku harap teman-teman pendengar kita juga setuju ya, karena ada orang yang malah menganggap semakin sedikit istirahat, semakin banyak yang dia bisa lakukan, dan itu nggak selalu benar, ya kan? Iya, betul. Keras ya. Terakhir banget. Kamu mau kasih kata-kata mutiara apa sih buat pendengar kita? Kata-kata mutiara, mungkin dari kamu dulu deh, Zak. Oke, dilempar lagi ya. Oke, kalau dari aku, hidup ini nggak selalu baik. Kalau misalkan kamu nggak bisa nemuin orang baik, jadilah orang baik. Tapi terkadang setiap orang punya hari-hari bad days-nya, dan itu nggak apa-apa, dan itu normal gitu. Jadi jangan kalau misalkan kalian punya bad days malah kayak, aduh gue gagal nih untuk jadi orang yang baik, itu nggak boleh. Nah, kalau dari kamu? Ngena banget sih itu. Kamu udah nyiapin dulu atau searching di internet tuh? Oh, kebetulan aku lagi buka Google sih. Enggak. Ini aku bukan kata-kata dari aku sendiri, tapi kayak aku menggabungkan kata-kata dan juga motivasi dari orang-orang yang aku look up to gitu. Oke, keren. Berarti kamu tipikal orang yang suka memotivasi diri sendiri ya? That's true. Kamu apa nih, Bab, kata-kata mutiaranya? Oke, kalau dari aku nggak ada kata-kata mutiara jujur. Tapi aku punya pesan untuk teman-teman. Kalau misalnya mau melakukan sesuatu, aku harap teman-teman ngelakuin itu karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Biar teman-teman itu kerjanya ikhlas dan hasilnya maksimal. Itu aja sih dari aku.
Aduh, keren banget nih emang Kak Bagja. Bener banget. Tapi terakhir banget nih, aduh aku dari tadi terakhir mulu. Kalau kamu bilang tadi motivasinya harus dari diri sendiri, itu lebih ke nggak minta validasi dari orang lain nggak sih? Dari diri sendiri itu bukan motivasinya, tapi keinginan untuk bekerjanya karena diri sendiri. Itu maksudnya, bukan memotivasi diri sendiri. Oke. Salah denger nih, kayaknya harus ke dokter THT dulu ya aku. Iya. Mau ditemenin nggak? Cek. Nggak, jangan. Nanti ada yang marah gimana. Oh, iya. Oke. Kayaknya kita udah cukup berbincang-bincang panjang dan berbobot nggak berbobot ya, Bak ya. Ya, semoga aja teman-teman bisa ambil baiknya, buang buruknya ya, walaupun banyak buruknya. Walaupun banyak buruk dan bercandanya gitu ya, karena hidup terlalu serius kalau nggak bercanda. Tuh, kalau serius terus nanti stres teman-teman. That's right. Oke, kalau gitu aku minta Bagja buat tutup podcast kita dong, karena aku nggak bisa nih. Oke. Kalau dari aku, terima kasih teman-teman yang udah denger podcast kita sampai selesai. Mungkin dengan pembahasan dari aku sama Azra bisa bermanfaat bagi teman-teman walaupun cuma sedikit. Paling segitu sih dari aku sama Azra. Terima kasih yang udah nonton podcast Asam Manis. Oke, thank you Bagja, dan juga thank you teman-teman semua yang udah dengerin kita. And maybe we'll see you in another podcast. Iya nggak, Bang? Betul. BTW, aku mau nyebutin podcast kita sekali. Nanti kamu lanjutin ya, Azra. Oke. Asam Manis Podcast. Podcast yang akan membawa rasa nano-nano dalam hidupmu. Bye guys!